Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberi kami kesempatan untuk merenungkan kembali tentang peristiwa yang ajaib yang tidak akan terulang lagi. Allah menjadi manusia, menjadi penyelamat bagi kami orang-orang yang berdosa. Bahkan Allah bukan hanya menjadi manusia, tapi juga menjadi hamba bagi kami para manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib ini. Kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, semakin membuka mata kami supaya kami semakin memahami betapa mulia kasih-Mu bagi kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus berkenan bekerja di antara kami, melebihi kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Amin, amin, amin. Shalom semuanya ya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini saya melihat wajahnya sukacita luar biasa hari ini. Ini perayaan Natal keberapa ya yang kita sudah ikutin? Ada yang sudah ikut lebih dari 10? Kalau saya hitung-hitung, wah ini tiap hari hampir Natal terus begitu kan. Dan saya bersyukur ya sekarang Natal kebanyakan pakai lilin elektrik gitu. Di sini masih pakai lilin biasa enggak ya? Enggak ya, pakai lilin elektrik gitu. Karena di beberapa tempat itu pakai lilin yang biasa dan lilinnya kecil gitu kan ya. Terus semua terbawa suasana gitu kan. Lagu Malam Kudus gitu dinyanyikan berkali-kali sambil tutup mata, merasakan kehangatan Natal gitu kan. Lama-lama bukan cuma hati kita yang panas, yang hangat ya. Kenapa tangan kita juga hangat ya gitu. Karena kalau itu dinyanyikan 5 kali, lilinnya kecil itu sudah habis ya. Jadi kita harus hati-hati kalau lilinnya kecil, lagu Malam Kudusnya jangan diulang-ulang, nanti membuat jemaat bisa emosi ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah pakai lilin elektrik. Nah hari ini Bapak Ibu saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya minta maaf ya, mendekati kematian, tapi ini pertanyaan yang penting. Seandainya kita ini boleh minta satu hal saja kepada Tuhan sebelum kita mati, kita mau minta apa? Seandainya boleh mau mati minta panjang umur. Kan gak jadi mati. Nanti kalau dikasih panjang umur mau mati minta apa lagi? Panjang umur lagi gitu kan ya. Lama-lama Tuhan bisa emosi ya. Karena ada satu orang itu kan ya. Dia sudah dikasih tahu sama Tuhan gitu kan. Dikasih tahu sama Tuhan. Kamu nanti mati gitu kan. Padahal dia masih muda. Lalu dia protes sama Tuhan. Tuhan kok aku mati muda? Punya pacar aja belum, mosok mati. Lalu sama Tuhan ya sudah ditunda. Matinya itu pada waktu dia sudah punya pacar. Diomongin sama Tuhan, sekarang udah punya pacar kan? Berarti sudah waktunya mati. Tuhan kan belum nikah, mosok mati gitu. Akhirnya udah disuruh Tuhan nikah dulu kan. Setelah nikah Tuhan ingatkan lagi, ini sudah nikah nih, mati sekarang. Tuhan belum sempat punya anak ya kan. Akhirnya udah punya anak, Tuhan bilang ayo janjimu punya anak mati. Anak masih kecil ya kan, belum sempat besarkan. Anaknya besarkan gitu kan, dipanggil sama Tuhan, dia ngomong, Tuhan anak lu belum nikah, masa mati ya kan, belum nimang cucu, bener gak sih? Gitu kan, lalu sudah dikasih Tuhan anaknya nikah, nimang-nimang cucu dan sebagainya. Tuhan bilang gini, udah waktunya pulang, udah punya cucu, masih nawar sama Tuhan. Tuhan kepengen lihat cucu wisuda gitu kan. Terus ditawar terus kan, sampai umur 95, umur 100 gitu kan. Terus dia mulai, kok gak mati-mati ya dia. Kok gak mati-mati gitu kan. Ya karena Tuhan sudah atur sebetulnya untuk kita semua. Soon or later kita semua mati Bapak Ibu ya. Beritanya kok gak enak ya berita Natal ya. Tentang kematian. Tapi benar kita perlu memikirkan nih. Soon or later kita semua ini mati. Saya lihat banyak orang Kristen tuh takut mati. Saya masih ingat ada seorang ibu tanya kepada saya. Pak Yakub saya ini takut mati Pak. Takut apa mati itu? Ya takut Pak mati. Gak usah takut mati. Gak usah bingung mati. Mati itu gak perlu latihan. Gak perlu gladi bersih. Tahu aja caranya mati bener ya. Semua kita pasti mati, setuju gak sih? Semua kita sooner or later, cepat atau lambat,
kita semua akan tahu bagaimana caranya mati. Tapi sayangnya, sampai seseorang mati, belum tentu dia tahu caranya hidup. Itu ironis. Kita semua takut tentang kematian. Padahal kita semua pasti nanti bisa mati. Tapi kita semua belum tentu bisa tahu cara menghidupi hidup kita. Tapi kita nggak pernah bingung tentang hidup kita. Seandainya Tuhan memberi kesempatan kepada kita, sebelum kita mati, sebelum saya dan saudara mati, saudara mau minta apa? Satu hal saja. Ini nggak mudah loh saudara. Ada 3 orang selamat dari kecelakaan pesawat. Lalu 3 orang ini jatuh di sebuah pulau yang terasing gitu kan. Lalu dia lihat satu barang berdebu, dia usap, weh keluar jinnya. Lalu jinnya berkata, 1 permintaan, 1 orang 1, ini 3 orang. Yang 1 orang Amerika, yang 2 orang Jepang, yang 1 orang Indonesia. Lalu dimulailah dari orang Amerika. Kamu minta apa? 1 saja. Lalu dia berkata, saya ingin liburan bersama keluargaku ke pantai-pantai yang eksotik di seluruh dunia. Wah, langsung celing, dia langsung pergi bersama keluarganya ke pantai yang paling eksotik gitu. Orang Jepang ditanya, kamu mau apa? Orang Jepangnya bilang, saya pengen punya laboratorium yang gede banget. Saya melakukan penelitian untuk obat ini, obat itu dan sebagainya. Karena dia orangnya sangat-sangat pandai sekali. Lalu celing, udah langsung ada di laboratoriumnya di Tokyo yang terbesar. Lalu orang Indonesianya ditanya, kamu mau apa? Dia bingung. Kalau mau liburan sama keluarga, tiap hari aja bertengkar terus sama istri, ya kan? Itu nanti liburan atau peperangan kan gitu. Jadi akhirnya dia mikir-mikir, enggak liburan buat apa seperti orang Amerika liburan itu. Terus dia mikir-mikir, tapi kalau nanti dibuatkan laboratorium, saya aja sekolah enggak lulus-lulus, minum cerebrofit aja ya tetap enggak pinter-pinter begitu kan ya. Jadi dia akhirnya bingung milih apa. Milih laboratorium dia enggak pinter, milih bersama keluarga dia enggak harmonis gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya cuma minta 1 aja. Tolong 2 teman saya tadi dikembalikan ke sini. Saya kesepian soalnya. Lalu 2 temannya dikembalikan lagi ke situ. Dan kita tebak apa yang dilakukan 2 temannya. Ternyata enggak gampang ya kalau kita cuma boleh minta 1 pertanyaan. 1 permintaan. Ternyata enggak gampang loh, sungguh enggak gampang. Dan hari ini kita belajar dari 1 orang yang mungkin tidak seberapa terkenal. Tapi dia punya permintaan di dalam hidupnya yang luar biasa. Mari kita membaca Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 25. Ayat 25 kita akan membaca sampai ayat yang ke-32. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya yang keras, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Amin. Simeon bukan tokoh yang terkenal kalau cerita Natal. Coba ya, siapa yang selama jadi orang Kristen pernah dengar khotbah tentang Simeon? Saya ganti pertanyaannya. Pernah dengar khotbah tentang Yusuf, Maria, Zakaria, Elizabeth, orang Majus? Ya pernah semua kan ya. Simeon enggak pernah ini gitu. Memang kalau Natal itu beritanya biasanya ya. Beritanya itu terus, itu terus, itu terus. Ada seorang mama itu yang marah karena tiap kali drama di gerejanya anaknya itu selalu dapat peran jadi domba.
Emosi nggak sih ngelihat anak kita kecil gitu kan ya. Tiap kali drama selalu jadi domba terus gitu kan. Lalu dia marah karena tiap tahun begitu terus. Dan dia datangi guru sekolah minggunya dan mengancam begini. Saya kepengen anak saya dapat peran yang lebih besar. Mosok domba terus gitu kan. Awas kalau peranannya nggak lebih besar ya. Dari tahun ke tahun domba terus. Akhirnya benar tahun kemudian diberi peran yang lebih besar. Tidak lagi jadi domba sekarang. Jadi onta. Terus dinaikin oleh orang-orang Majus itu. Tambah emosi lagi. Katanya minta peranan yang lebih besar dari domba ya onta kan gitu. Nah kita ini terlalu terbiasa dengan Natal ya. Pokoknya Natal itu. Tokohnya itu. Ternyata ada satu tokoh yang menarik loh. Yaitu Simeon. Simeon ini menarik sekali saudara. Mengapa dia menarik sekali? Karena dia tidak terkenal dan apa yang dia katakan itu justru seharusnya menjadi perenungan Natal yang baik untuk kita. Simeon dikatakan di sini adalah seorang yang menantikan Allah menyatakan keselamatannya bagi Israel. Dia menunggu terus sampai pada masa tuanya akhirnya dia melihat bayi Yesus lalu dia bisa mati dengan tenang. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik menurut saya adalah bagaimana kata Roh Kudus muncul berkali-kali di dalam hidup dari seorang Simeon. Berapa kali coba Roh Kudus muncul di sana? Dikatakan di ayat 25, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus ayat 26. Lalu ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. 3 kali Roh Kudus muncul di sini. Simeon itu penuh dengan Roh Kudus. Dan Simeon menerima penyataan khusus dari Roh Kudus. Bahkan yang menarik, dia masuk ke bait Allah juga oleh Roh Kudus gitu. Ini kalau boleh saya pakai budaya kita sendiri yaitu budaya GBPS. Saya ingin mengatakan Simeon ini lengannya sudah ditali-tali putih berkali-kali ngerti ya. Yang pernah ikut penyelaman rohani katakan amin. Yang pernah dapat tali putih ya katakan amin. Saya juga kan remaja GBPS ya kan. Tiap tahun penyelaman rohani. Sampai saya nggak tahu caranya nyelam di air sungguhan saudara. Karena saya biasanya nyelamnya di dalam Roh Kudus gitu kan. Dan it's true sih. Apa yang disampaikan oleh almarhum pendeta Isa Liu Lewi Santoso adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus saudara. Kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Simeon ini penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia bisa mendengarkan Roh Kudus bicara apa. Sehingga setiap kali dia melakukan sesuatu, dia dipimpin oleh Roh Kudus melakukan itu. Ada berapa banyak di antara kita yang sudah tidak terasah dengan suara Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara kita yang kurang waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Kurang waktu untuk berdoa dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Simeon bisa menutup hidupnya dengan luar biasa seperti yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Mengapa dia bisa mengakhiri hidupnya dengan luar biasa? Jawabannya adalah karena Roh Kudus, dan Roh Kudus. Orang Kristen yang tidak mengandalkan Roh Kudus ya jangan berharap bahwa kita nanti bisa menutup hidup kita dengan sukacita. Nggak bisa, karena kita bertobat gara-gara Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus melahirbarukan kita, bisa nggak kita bertobat? Tidak bisa. Kita bisa hidup dalam kekudusan, taat kepada Tuhan juga karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengerjakan kemauan dan kemampuan, maka kita tidak mungkin bisa menaati Tuhan. Siapa yang bisa melepaskan diri dari dosa tanpa Roh Kudus menjamah dia? Enggak bisa. Segala sesuatu saudara, kita bergantung kepada Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang merasa GPPS katakan lebih kencang, amin. Ya begitu saudara. Bukan kebetulan kalau Tuhan meletakkan kita di sebuah gereja yang dari dulu menekankan Roh Kudus, doa, Roh Kudus, doa. Kepenuhan Roh Kudus dan seterusnya. Karena kita melihat Simeon di sini adalah orang yang 3 kali dikaitkan terus-menerus dengan Roh Kudus. Bahkan kalau kita bisa bilang, apa sih ciri khas satu kata yang menggambarkan Simeon gitu kan. Langsung tahu, oh Roh Kudus gitu. Hebat banget. Ketika kita mendengar kata pendeta Isa Liu Lewi Santoso, apa yang langsung keluar di pikiran kita? Ayo barengan yuk.
Mendengar kata Omisa gitu, langsung apa dengarnya apa? Doa loh, bener kan? Saya sudah tebak. Doa, begitu mendengar doa. Paling kalau bukan doa, pasti sederhana. Bener atau enggak? Doa sederhana, terakhir baru putih-putih kan. Tapi itu masih lebih baik. Karena jujur kalau kita mau mendeskripsikan hamba-hamba Tuhan lain dengan satu kata, kita kesulitan mendeskripsikannya. Kenapa? Karena kehidupan kita semakin lama semakin tidak jelas. Kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat karakter kita. Saya pernah khotbah di satu persekutuan, dan saya coba membuat sebuah eksperimen. Saya bilang begini kepada jemaat, nanti kalau saya menyebutkan satu kata, silakan langsung sebutkan kata yang muncul di pikiran kita. Semua serempak gitu kan ya. Terus siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Terus saya ngomong, pendeta. Langsung semuanya ngomong apa? Kaya raya, Rolls Royce gitu saudara. Sampai mau gebelak saya saudara. Pendeta itu loh kaitannya sama kaya raya. Sama Rolls Royce itu. Ceritanya dari mana itu? Kita berharap pendeta kaitannya dengan doa. Pendeta kaitannya dengan penuh Roh Kudus. Pendeta kaitannya dengan hidup yang sederhana. Pendeta kaitannya dengan hidup yang melayani Tuhan. Dengan hidup yang berkorban di dalam pelayanan. Tapi ternyata itu semakin jauh saudara. Kenapa? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak di antara kita yang menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Simeon penuh dengan Roh Kudus. Saya sungguh berdoa semoga terjadi kebangunan rohani di gereja kita tercinta GPPS ini saudara. Saya doakan terus menerus supaya terjadi kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terhadap gereja kita. Di mana kita semua benar-benar melihat keindahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bekerja seperti zaman dulu saudara. Ketika Roh Kudus terus memimpin kita melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah karena Simeon tunduk kepada Roh Kudus semacam itu. Maka dia bisa menutup hidupnya dengan baik saudara. Nah bagaimana Simeon menutup hidupnya dengan baik? Yang pertama adalah begini, kalau kita ditanya sama Tuhan, kamu mau apa sebelum kamu mati? Maka jawaban kita harusnya seperti Simeon. Yang pertama bilangnya begini, saya ingin menuntaskan tugasku di bumi. Saya ingin menuntaskan tugasku di bumi. Coba baca satu ayat, karena dalam bahasa Indonesia tidak seberapa jelas. Ayat 29, dikatakan demikian, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah hambamu ini pergi. Ada beberapa kata yang kalau dalam teks Yunani menjadi lebih jelas. Misalnya, kata Tuhan di sini yang dipakai itu bukan kata kurios. Saya sebutkan aja tapi nggak usah dihafalkan saudara. Nanti saya terangkan, setelah saya terangkan dalam hitungan yang ketiga lupakan dan tidur lebih dalam. Biasanya kalau orang berkata Tuhan itu biasanya dipakai kata yang umum itu kurios. Tapi di sini kata yang dipakai adalah despotes. Despotes itu artinya penguasa atas hidup seseorang. Jadi bukan cuma tuan tetapi penguasa, pemilik hidup seseorang. Dan Simeon di sini menyebut dirinya sebagai doulos. Doulos itu artinya bisa pelayan hamba, tetapi juga bisa artinya budak. Tapi karena dia menyebut Allah sebagai despotes, maka kemungkinan besar doulos di sini artinya bukan cuma pelayan, bukan cuma hamba, tetapi apa? Budak. Dan yang menarik adalah ketika dia mengatakan pergi di sini, yang kita semua tahu artinya mati. Karena dia sudah tua dan Roh Kudus memberitahu, nanti kalau Mesias datang berarti waktumu untuk pulang, untuk mati. Nah ternyata kata yang dipakai di sini juga kata yang khusus. Simeon tidak menggunakan kata mati yang seperti biasanya. Tidak, dia tidak pakai kata itu. Tapi dia pakai kata apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, biarkanlah hambamu ini pergi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkannya adalah release your servant. Release itu bebaskan. Seolah-olah Simeon itu tahu persis bahwa dia itu budak. Allah itu despotes penguasanya hidupnya dia. Dan dia sedang punya tugas khusus.
Jelas budak kerjanya enggak 24 jam, dia juga butuh tidur. Dia seperti seorang budak yang diberi tugas untuk menjaga. Kalau Mesias itu datang, kalau seseorang itu datang, dia memberitahu. Dan begitu dia menyelesaikan tugasnya, waktunya bagi dia untuk dibebas tugaskan. Dia tidak memakai kata mati, saudara. Tapi dia pakai kata lepaskan. Lepaskan dari tugas yang ada di muka bumi ini. Bagi orang Kristen, kematian itu bukan cuma akhir dari kehidupan. Tetapi seharusnya menjadi akhir dari sebuah tugas dari Tuhan. Bukan cuma akhir dari sebuah kehidupan. Kalau kita menganggap kematian itu cuma akhir dari sebuah kehidupan, maka saudara nggak perlu percaya Yesus, nggak perlu jadi orang Kristen. Semua orang ketika mati berarti mengakhiri kehidupan. Tapi konsep Alkitab tentang kematian bukan itu. Kematian itu bukan cuma berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi dituntaskannya sebuah tugas dari Tuhan. Setiap kita ada tugasnya dari Tuhan nih. Pertanyaannya, kita ini sudah menyelesaikan tugas kita atau belum? Ingat Yesus ketika ada di kayu salib, satu kalimat yang luar biasa yang selalu mengingatkan saya. Yesus berkata begini, sudah selesai. Bayangkan kita nanti, saudara, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kira-kira kalimat apa yang akan muncul dari mulut kita? Atau seandainya nih, supaya lebih takut dan lebih serius lagi. Seandainya hari ini hari terakhir Bapak Ibu saudara. Nanti malam itu terakhir kita ada di dunia. Kira-kira kita bisa berkata seperti Yesus enggak? Sudah selesai. Berapa banyak di antara kita yang berani ngomong sudah selesai? Atau mungkin kita berkata belum. Masih lumayan belum selesai. Saya tadi menduga belum mulai. Ngerti maksud saya? Masih lumayan belum selesai berarti masih dilakukan. Saya berapa kali ngomong kepada para hamba Tuhan saudara. Melayani dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan melayani cuma begitu-begitu saja. Saya heran kalau hamba-hamba Tuhan lebih eksis di dunia medsos, saudara. Lebih aktif di media sosial daripada ngurusin jemaat-jemaatnya. Saya kaget karena banyak hamba Tuhan lebih asik dengan yang lain, bukan dengan orang-orang yang seharusnya dilayani, saudara. Saya kaget karena banyak orang yang hanya menjalankan rutinitas di dalam pelayanan. Saya cuma membayangkan satu hal saja. Seandainya Kristus datang sekarang dan Kristus menilai pelayanan saya, apakah saya akan mendapati Kristus berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Sama seperti untuk kita semua. Seandainya Kristus ada sore hari ini dan bertanya kepada kita, bagaimana hidupmu? Apakah Kristus pada akhirnya akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia? Ataukah kita memang tidak pernah hidup untuk Allah? Ataukah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri dan tidak pernah peduli dengan Allah? Simeon mengingatkan kita, saudara, yang terpenting di dalam hidup kita adalah menuntaskan tugas dari Allah. Saya sungguh rindu supaya kelak ketika saya menutup mata berjumpa dengan Kristus, saudara, saya bisa berkata sudah selesai. Saya sudah menuntaskan semua tugas yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Anak saya pernah pada waktu itu, mereka masih SMP lah begitu, tanya kepada saya satu pertanyaan yang luar biasa. Anak saya dua saya antar ke sekolah bertanya begini, Papa, seandainya Papa hari ini mati, Papa puas gak dengan hidupnya Papa? Gitu. Wah, pertanyaannya mendalam ya, filosofis ya. Walaupun agak kurang ajar memang. Wong papanya masih muda, sehat begini, ditanya seandainya Papa mati hari ini, Papa puas gak dengan hidupnya Papa? Dan saya tidak mendapati pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaan itu. Dan saya ingin mengutip pertanyaan anak-anak saya untuk kita semua. Seandainya hari ini kita mati, apakah kita puas dengan hidup kita? Karena kita sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Apakah kita bisa berkata, Tuhan lepaskanlah aku sekarang dari semua tugasku. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku. Ini permintaan yang terbaik yang seharusnya muncul dari mulut kita. Yang kedua, saudara,
Simeon minta apa? Selain dia minta supaya dia bisa menuntaskan seluruh hidupnya, menuntaskan tugas dari Tuhan. Yang kedua, karena Roh Kudus memimpin Simeon, dia bisa minta dengan benar. Mintanya adalah dia minta untuk ini. Melihat keselamatan Tuhan dinyatakan. Melihat keselamatan Tuhan dinyatakan. Saya bacakan ayat selanjutnya, saudara. Dikatakan ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Keinginan Simeon bukan cuma untuk menuntaskan semua tugas dari Tuhan, tetapi dia juga ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ini bukan sembarang kemuliaan loh saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu diterangkan panjang lebar di sini. Dikatakan di ayat 29, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lalu diterangkan keselamatannya ini bukan barang yang kecil. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Padahal sebetulnya yang diharapkan Simeon adalah Tuhan menyatakan dirinya menyelamatkan, memulihkan bangsa Israel. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh Simeon dan bangsa Israel pada umumnya. Ini bicara bukan cuma tentang Israel, tapi tentang bangsa-bangsa lain. Dan Simeon itu puas ketika dia melihat Tuhan mulai bekerja. Menyatakan keselamatan untuk semua bangsa itu mulai dinyatakan. Simeon sudah puas loh saudara. Mulai dinyatakan. Padahal Yesus umurnya berapa? Pada waktu Simeon mati, Simeon sempat melihat Yesus disalibkan enggak? Tidak. Simeon sempat melihat mujizat Yesus enggak? Enggak. Tapi dia tetap bersukacita untuk keselamatan yang besar yang nanti akan dikerjakan oleh Kristus bagi semua bangsa, termasuk kita yang ada di Moria ini, saudara, menerima keselamatan yang besar itu. Dan Simeon bersyukur melihat itu aja, dia sudah bersyukur, saudara. Padahal dia tidak melihat mujizat Yesus. Dia tidak melihat Yesus mati dan dibangkitkan. Tapi dia sudah tahu bahwa Allah sudah mulai bekerja. Allah sudah mulai bekerja. Coba katakan kanan kirinya, Allah sudah mulai. Ya, Allah sudah mulai. Dan itu cukup bagi kita untuk bersyukur. Ada berapa banyak di antara kita yang menunda-nunda bersyukur? Nanti aja kalau semua sudah berubah total, baru aku bersyukur. Padahal kalau kita lihat kejadian ya, Tuhan melihat semuanya kacau, gelap gulita, menutupi samudra raya. Tuhan berkata, jadilah terang. Lalu ada terang tuh. Tapi samudra rayanya tetap enggak memenuhi bumi. Tetap. Tuhan melihat terang itu dan Tuhan berkata, baik ya, benar ya. Bukan lumayan kan ya. Walaupun baru ada terang, baru ada satu terang. Tapi tetap masih ada samudra raya dan seterusnya. Tuhan bilangnya sudah baik. Lalu Tuhan ciptakan yang lain. Tuhan bilang apa? Baik. Setelah semua ada, Tuhan bilang sangat baik. Tapi sebelum sangat baik, baik kok. Tuhan tidak bilang begini ketika ada terang, oke, not bad. Ada lagi, lumayan lah. Terus nanti ciptain yang baru lagi. Tuhan berkata, tunggu aja. Siapa tahu nanti berhenti di tengah jalan, proyeknya mangkrak. Kan banyak apartemen mangkrak ya kan. Siapa tahu proyeknya Tuhan mangkrak. Kita sering kali ya, gak bisa bersyukur. Karena kita menunda bersyukur. Kita menunda bersyukur sampai kita bisa melihat semuanya diubahkan. Baru kita bersyukur. Dan Allah kita bukan begitu kok. Allah kita melihat sesuatu yang baik. Dia bilang baik kok. Melihat perubahan sedikit, baik. Bersyukur. Perubahan sedikit, bersyukur. Banyak orang Kristen gak bisa bersyukur.
Suaminya dari dulu suka hilang-hilang, gak perhatian ya kan. Sekarang udah mulai nanyain kabar gitu kan ya. Mah, kabarmu bagaimana? Belum pulang tapi nanya kabar. Biasanya kan yang ditanyain kabarnya kan anjing sama ikan peliharaan ya. Kali ini yang ditanyakan kita kan ya gitu. Mah, kamu sudah makan gitu kan. Harusnya bersyukur atau enggak? Harusnya bersyukur, jangan jawabnya ngapain telepon kalau nggak pulang loh, ya kan? Gak bisa bersyukur itu namanya. Nanti misalnya ya gitu, orang lain pergi di luar kota terus telepon gitu, mah aku di sini makan ini loh mah, ingat zaman kita pacaran dulu mah kita makan ini. Ingat toh nggak bawa pulang percuma ya kan loh, bener atau enggak? Orang Kristen itu kadang kala gitu juga, saudara. Dikasih makanan gitu kan ya. Gitu lihat, loh sambelnya mana? Enggak ada. Mana enak? Loh padahal dikasih loh saudara. Dikasih gitu. Kalau saya sih enggak saudara. Saya pernah dikasih makan orangnya minta maaf. Aduh maaf Pak Yakob, sambelnya enggak ada nih, enggak pedes. Enggak apa-apa, nanti saya ngunyah sambil ngingat perkataan jemaat saya, pedes-pedes soalnya. Kalau pendeta enak, enggak butuh sambel ya. Yang pendeta katakan amin. Ya. Saya yakin jemaat di sini enggak pedes-pedes omongannya gitu kan. Jemaat saya juga enggak ada yang pedes, orang enggak ada yang pedes ya. Ya, tapi ngegas ya. Oke, biasanya ngegas, beralkohol gitu kan ya. Pedes gitu kan. Kita seringkali enggak bisa bersyukur loh atas sesuatu yang Tuhan lakukan. Simeon ini kalau punya mentalitas seperti kita di tempat ini, dia enggak bisa menutup hidupnya dengan syukur. Dia pasti akan berkata begini, Tuhan jangan biarkan aku pergi dulu. Karena aku belum melihat bayi ini bangkit dari antara orang mati. Karena saya belum melihat keselamatan sampai ke Indonesia. Enggak loh, dia bersyukur. Walaupun dia cuma bisa melihat bayi Yesus. Yesus yang kecil itu, dia bersyukur. Karena dia tahu Allah sudah mulai bekerja. Dan saya percaya, Allah sudah mulai bekerja di dalam hidup kita. Allah kita bukan Allah yang suka nganggur. Yang percaya katakan amin. Allah kita sudah mulai bekerja. Ya kita berkata tapi aku gak bisa lihat perubahannya. Loh yang kita syukuri itu bukan perubahannya dulu. Bukan hasilnya. Tapi prosesnya bersama dengan Tuhan. Kita celebrate the process. Merayakan prosesnya bersama dengan Tuhan. Dan Simeon sekali lagi saudara. Bersyukur karena dia telah melihat keselamatan dari Tuhan dinyatakan. Padahal baru mulai dinyatakan. Saya nggak bisa bayangkan seandainya Simeon hidup sekarang dan melihat bahwa Yesus Kristus berita baik kematian dan kebangkitannya, kelahirannya sampai di Surabaya di gang yang bernama Muria ini. Saudara. Saya yakin Simeon bukan cuma bersukacita. Dia lompat-lompat sambil koprol dari sini ke sana bolak-balik 20 kali. Saudara kenapa? Wong dia melihat awalnya saja sudah bersyukur, sudah bisa berkata, waktunya aku pergi dengan sukacita dan damai. Apalagi kalau dia melihat penggenapannya sampai sekarang ini saudara. Tapi kita sering kali saudara ya, kita enggak terlalu merayakan keselamatan yang besar itu. Aneh kok orang Kristen itu. Kita itu lebih suka merayakan bukan keselamatan, tetapi berkat Tuhan. Ingat gak ceritanya ketika murid-murid Tuhan yang diutus untuk melayani balik kepada Yesus dan berkata begini, guru kamu tahu enggak roh-roh jahat takluk kepada kami gitu kan. Lalu responnya Yesus apa? Yesus tepuk tangan dan berkata cakep. Enggak sih. Yesus menegur mereka. Yesus berkata begini, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kita seringkali lebih mudah bersyukur untuk berkat Tuhan daripada keselamatan dari Tuhan. Dan itu salah. Kita seringkali lebih mudah bersyukur untuk pelayanan kita, apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan bukan pelayanan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Merayakan keselamatan yang diberikan cuma-cuma dari Allah kepada kita, itu jauh lebih penting
daripada merayakan yang lain. Kita bisa merayakan ulang tahun, merayakan gereja berulang tahun, bisa. Tetapi yang harus kita rayakan setiap hari, tidak boleh lepas, adalah keselamatan dari Tuhan. Simeon melihat Tuhan baru mulai bekerja, dia bersuka cita. Dan itu cukup bagi Simeon untuk Tuhan, mati sekarang pun aku lega, mati sekarang pun aku suka cita karena sudah melihat keselamatan. Nah kita yang mengalami, bukan melihat, saudara, kita mengalami keselamatan, hidupnya gak ada sukacita. Siapa di sini yang tiap hari bersuka cita? Tuhan, aku bersuka cita, aku diselamatkan walaupun hidupku berantakan. Tuhan, aku bersuka cita, aku mendapat jaminan hidup yang kekal walaupun hidupku sekarang penuh dengan tantangan. Kita seringkali gak bisa bersuka cita. Dia melihat aja bersuka cita nih. Kita bukan melihat kan ya, mengalami, benar gak sih? Lebih bagus mana melihat atau mengalami? Mengalami. Simeon cuma melihat bayi Yesus. Kita mengalami Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara. Seharusnya hidup kita penuh dengan sukacita. Jangan sampai karena bunyi token listrik, sukacita bisa berkurang ya kan. Semakin kencang bunyinya, sukacitanya semakin berkurang. Jadi sukacita kita ditentukan apa dong? Token listrik, bener gak sih? Ditentukan token listrik. Saudara. Nanti ada apa dikit gitu, sukacitanya bisa hilang. Makanya jangan menaruh sukacita kita di sesuatu yang bisa hilang. Taruhlah di sesuatu yang tidak bisa hilang, yaitu keselamatan dari Tuhan untuk kita. Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang memampukan kita untuk menaati Dia sampai pada akhirnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan itulah yang harus menjadi sumber sukacita kita dulu. Jangan sampai kalah dong sama Simeon. Simeon cuma melihat, kita mengalami. Simeon cuma melihat bayi Yesus, kita mengalami Yesus yang bangkit di dalam hidup kita. Tapi Simeon bukan cuma melihat keselamatan titik, bukan loh saudara. Simeon tidak berkata begini, sebab aku telah melihat keselamatan daripadamu, titik. Bukan, Simeon menambahkan keselamatan untuk bangsa-bangsa. Penyataan untuk bangsa-bangsa. Jadi pikirannya Simeon itu bukan cuma keselamatan untuk dia. Tapi keselamatan untuk semua bangsa. Persoalannya adalah kita ini seringkali gak peduli dengan keselamatan orang-orang lain. Saya adakan kuis ya, yang bisa menjawab nanti dapat souvenir Natal. Nanti saya kasih tahu gereja mana yang menyediakan souvenir, saudara bisa ambil di gereja itu ya. Loh kan dia tetap dapat ya. Oke, pertanyaannya begini. Di Jawa Timur ini ada berapa suku terabaikan? Ada berapa suku yang termasuk unreached people group? Suku yang terabaikan maksudnya adalah suku yang belum mendengarkan Injil. Yang jumlah orang yang pernah mendengar Injil sangat sedikit, nyaris tidak ada. Yang jumlah misionarisnya hampir tidak ada, nyaris cuma 1-2 saja. Di Jawa Timur ada berapa suku? 1? Pak Dwi. Jawa Barat. Osing. Ya, Osing. Osing salah satunya. Salah satu. Dari antara berapa? 7 suku. 7 suku. Gereja kami mengadopsi salah satu suku di Jawa Timur. Dan nanti hopefully Tuhan berkenan tahun depan mengadopsi yang satunya lagi. Beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama gereja kami mengadopsi suku di pedalaman Kalimantan Tengah. Kami membangun sekolah-sekolah di pedalaman-pedalaman. Kami mengirim orang ke sana, enggak ada listrik, mandi itu di sungai. Saya berapa kali datang ke sana, saudara, mandi di sungai. Kalau saudara tanya mandi di sungai bersih atau enggak, saya jawab seger. Bersih itu urusan kedua, saudara. Kita mandi bukan supaya bersih, kita mandi supaya seger, saudara. Jalan di situ, kalau mau tahu di sungainya itu, kalau mau caranya mandi, itu ada gubuk di tengah sungai. Sungainya tuh dalam banget, terus ada kayunya gede gitu.
Jadi kita bawain barang semuanya gitu. Pertama sebelum lewati kayu, taruh sampo atau sabun dulu yang di darat sini. Terus jalan ke sana, lepas baju pakai celana pendek, terus renang, nyelam ke sini. Terus ngambil samponya tadi, ya kan? Setelah ngambil samponya, renang lagi, nyelam, seret, sampai sana, sabunan. Terus setelah sabunan, balik sini, seret gitu ke darat gitu kan. Setelah ke darat, terus jalan ke sana, ganti baju, sikat gigi. Pada waktu saya mau sikat gigi, ngambil air gini. Saya bingung. Ini pedalaman Kalimantan Tengah atau Freeport, kok banyak emas gitu kan ya. Emasnya batangan lagi lewat gitu kan. Ya saya tetap aja sikat gigi di situ. Gak ada listrik, saudara. Malam sudah semuanya mati. Belum serangan roh-roh jahat yang kentara luar biasa. Saya jam 12 malam, sebelum jam 12 malam, saya dibangunkan Tuhan. Bangun, doa untuk tim perempuan yang di sana. Saya tuh ngantuk karena sudah capek perjalanan, capek pelayanan. Saya tidur lagi, Tuhan bangunkan lagi, bangun. Doa untuk yang perempuan di sana. Jadi akhirnya saya duduk, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, bunyi suara anjing itu kencengnya gak karu-karuan hampir di seluruh kampung itu. Lalu saya tahu sesuatu terjadi di sana. Saya tetap berdoa. Dan ternyata benar, tengah malam saudara, sekitar jam 1:30, itu ada 2 orang dari pasukan tim yang putri sana ketok-ketok pintu dan memberitahu saya ada serangan kuasa kegelapan di tempatnya mereka. Jadi saya jalan bersama mereka itu, jalan sekitar 1-2 kilo di tengah hutan saudara. Saya pergi ke sana. Karena pada waktu jam 12 tepat yang saya dengar suara anjing yang keras. Ternyata mereka itu dengar kayak ada orang karnaval gitu loh saudara. Ramai luar biasa melewati tempat mereka jam 12 malam. Lalu mereka cepat-cepat buka jendela. Begitu buka jendela, sepi. Enggak ada siapa-siapa. Cepat-cepat ditutup, jalan. Begitu jalan, dengar suara orang ngobrol. Dibuka enggak ada orang. Masuk lagi ke kamar. Gitarnya bisa bunyi, padahal gitarnya di luar. Mereka ketakutan. Gitar loh bunyi sendiri. Saya tanya sama mereka, mainnya bagus enggak? Kalau mainnya bagus bisa dijadwal pelayanan, jadi enggak usah diusir ya kan. Banyak serangan kayak begitu, saudara. Kalau saya ceritakan gak ada selesainya. Tapi saya bersyukur, saudara. Saya selalu mendorong jemaat-jemaat saya untuk melibatkan diri dalam misi. Karena keselamatan bukan cuma untuk kita. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Berapa kali saya mengajak gereja-gereja lain untuk bermisi, tapi saya kecewa, saudara. Saya pernah mengajak beberapa gereja, ayo bermisi bareng yuk. Gerejamu kan tidak pernah bermisi, gereja kami sudah berapa kali bermisi. Jadi kita partner, teman. Nanti setelah itu kamu jalan sendiri. Kita cuma membimbing begitu kan ya. Tahu enggak berapa kali saya ajak hamba-hamba Tuhan dari gereja lain untuk bermisi bersama. Pertanyaannya biasanya sama. Pertanyaannya gini. Nanti kalau ada orang yang bertobat, nanti gerejanya ikut gereja saya, gereja kami. Atau nanti pakai gereja kami katanya gitu. Saya langsung bilang, misi kok mikir gereja loh saudara. Pikirannya itu kerajaan Allah bukan gereja. Kerajaan Allah lebih luas daripada gereja. Kerajaan Allah lebih penting daripada gereja. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah itu yang penting semakin diluaskan gitu loh saudara. Semakin diluaskan melalui kehidupan kita. Jangan mikir label, jangan mikir nama, jangan mikir macam-macam. Kami juga pernah mengajak beberapa orang, ayo misi bareng yuk dikerjakan. Ini kebutuhannya di pedalaman besar banget gitu kan. Pertanyaannya gini, loh nanti kalau kita sudah masukkan dana ke situ, asetnya nanti milik siapa? Sampai saya kaget, loh ini hamba-hamba Tuhan loh saudara. Hamba-hamba Tuhan bicara tentang misi, pertanyaannya tentang aset milik siapa? Saya langsung bilang kepada mereka, tampaknya kita ini telah memahami pekerjaan Tuhan dengan murahan loh ya. Kita melihat pekerjaan Tuhan itu tentang uang, tentang aset, tentang popularitas dan seterusnya. Saya bilang no. Kalau kalian mau memiliki asetnya ngomong dari sekarang ke notaris, ayo asetnya buat kalian. Yang penting kalian mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Karena pekerjaan Tuhan bukan tentang aset. Jangan sampai kita pelayanan gegeran gara-gara aset, setuju? Gara-gara uang. Gara-gara posisi, jabatan dan sebagainya, no. Karena yang paling penting itu bukan kita.
Kita ini bukan penerima berkat. Kita ini saluran berkat. Saluran berkat, saudara. Saya berapa kali dengan istri saya mendapati, ya Tuhan kasih berkat. Ternyata cuma lewat. Untuk orang lain ternyata yang membutuhkan. Kan seringkali begitu. Kita diberi, kita merasa nggak butuh. Itu artinya apa? Ada orang lain yang butuh melalui kita. Jadi cuma mampir aja, saudara. Dan itu kalau beberapa kali terjadi, saya dengan istri nyanyi satu lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Hafal semua kan. Jangan ngaku umurnya di bawah 50 tahun, saudara. Iya. Cuma yang tua-tua yang tahu lagu ini, kita merasakan itu kan ya. Berkat Tuhan datang dan pergi sesuka hatinya kan. Tapi enggak apa-apa. Selama berkat itu perginya, bukan untuk kemewahan, bukan untuk foya-foya, bukan untuk kesenangan, tapi untuk kerajaan Tuhan di muka bumi, saudara. Saya bersyukur gereja yang saya gembalakan, saudara, bukan gereja yang besar. Bapak Ibu beberapa tahu kami bukan gereja yang besar. Jemaat total loh, gak sampai 1.000, saudara. Tapi kami bersyukur setiap bulan dana untuk misi paling sedikit 75 juta. Paling sedikit. Paling sedikit. Bahkan tahun depan kami mau membuat asrama. Supaya anak-anak dari berbagai pulau yang lain, dari pedalaman yang lain bisa bersekolah di tempat itu. Di daerah Sorong, Kabupaten Sorong, 70 km dari kota. Saya pernah ke sana, airnya payau, saudara. Kalau mandi tambah lengket-lengket, tambah enggak enak semuanya. PDAM waktu itu belum masuk, saudara. Belum ada listrik juga. Saya bawa solar cell ke sana dan seterusnya. Nanti kalau ada asrama, biayanya jauh lebih besar. Tiap bulan mungkin akan menghabiskan ratusan juta, saudara. Tapi saya selalu berkata kepada jemaat saya, utamakan misi daripada kenyamanan kita. Jadi kalau duit kita terbatas, misi butuh, AC rusak, saya pilih kirim duitnya ke misi. Nanti saya belikan jemaat souvenirnya kipas sate. Kenapa? Karena kalau saya betulkan AC dan misi berhenti, yang dipertaruhkan itu jiwa orang di sana. Tapi kalau nggak ada AC, yang dipertaruhkan cuma kenyamanan kita. Dan kita nggak apa-apa toh tanpa AC 2 jam. Mau di rumah 24 jam aja nggak pakai AC nggak apa-apa, bener nggak sih? Yang paling penting bagaimana misi sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, doa saya adalah supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak puas hanya dengan melihat keselamatan untuk kita. Tapi kita melihat keselamatan untuk semua bangsa. Dan itu dimulai dari kita yang bersuka cita karena mengalami keselamatan. Kalau saudara nggak menganggap keselamatanmu luar biasa, saudara juga tidak akan melakukan apa-apa untuk bangsa-bangsa lain. Nggak akan. Karena saudara menganggap ini biasa kok. Untuk apa? Tapi selama saudara tiap hari menganggap bahwa keselamatan ini luar biasa, ini berharga, ini amazing dan sebagainya, maka saudara akan melakukan apapun yang saudara bisa untuk melihat bahwa keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berdoa untuk 7 suku yang ada di Jawa Timur. Doa saya semoga dalam beberapa tahun ke depan, saudara, setiap suku sudah punya Alkitab dalam bahasa suku mereka. Sudah ada misionaris di tempat mereka yang melayani mereka. Saya berharap di Indonesia sudah tidak ada lagi suku terabaikan. Kalau saudara mau tahu suku terabaikan yang terbesar di dunia ada di mana? Ada di salah satu provinsi di Indonesia. Masih banyak orang yang belum mendengarkan Injil. Makanya hidup jangan cuma untuk kita, untuk keluarga kita. Hiduplah berkontribusi untuk kerajaan Allah di muka bumi. Dan itulah yang seharusnya menjadi fokus hidup kita. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menutup hidup kita dengan berkata, aku sudah menuntaskan tugas dari Tuhan. Dan aku sudah melihat keselamatan Tuhan dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya mungkin saudara berkata, aduh berat, saya ngurusin hidup saya sendiri aja berat. Saya ini mikirkan gitu nggak mampu dan sebagainya. Jangan lupa Simeon bisa hebat bukan karena dia kan. Karena Roh Kudus dan Roh Kudus. Saya percaya ini bukan tentang siapa kita. Tapi ini tentang siapa yang beserta dengan kita. Nah saya ingin menutup dengan mengajak Bapak Ibu ngomong sama sebelahnya begini. Bukan tentang kita,
tapi siapa yang beserta kita? Ayo ngomong yuk. Bukan tentang kita, tetapi selama yang beserta kita dengan Roh Kudus, saya percaya tidak ada yang mustahil. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.